Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar dari rumah. Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar di tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Sekarang kita ada di pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 5, yang pertama, pengaruh perubahan cuaca. Yang kedua, pentingnya bersatu dalam permainan. Yang ketiga, perbandingan pecahan. Nah, kita mulai dari ilustrasi gambar berikut. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Nah, kalau dari ilustrasi ini, kira-kira cuacanya apa ya? Ya, cuacanya cerah berawan atau berawan. Karena sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Di situ kata kuncinya untuk kalian menebak kira-kira cuaca apa yang tepat sesuai ilustrasi. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Nah, ini dia berita yang didengarkan oleh Lani. Judulnya, apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Ya, kita baca bersama ya. Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian yang tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita sering berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, berita ini disarikan dari https://gurumurid.com/pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang mari kita susun informasi dari berita yang kita baca tadi. Ya, berita yang didengar oleh Lani dari radio. Nah, ini nanti tugasnya kalian kerjakan di buku tulis kalian atau di kertas double folio kalian. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya saat jam istirahat. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, kira-kira apakah sikap Lani dan teman-temannya ini mencerminkan sikap persatuan? Ya, sikap Lani dan teman-temannya mencerminkan sikap persatuan karena mau menolong teman yang kesusahan. Selain itu, apa saja sikap bersatu
dalam permainan, kita lihat pembahasannya berikut. Nah, contoh sikap bersatu dalam permainan. Yang pertama, ada membantu teman yang kesulitan. Seperti contoh Lani dan teman-temannya tadi yang membantu Siti. Yang kedua, bergantian saat menggunakan alat permainan. Jadi, misalnya kalian bermain menggunakan satu alat permainan, sedangkan yang kalian ajak bermain bertiga atau lebih, kalian harus bergiliran atau bergantian menggunakan alat permainan. Yang ketiga, bekerja sama merapikan alat permainan. Seperti yang dicontohkan Lani dan teman-temannya tadi, ketika karet gelang putus, maksudnya berceceran, nah, teman-teman Lani bekerja sama merapikan alat permainan dengan cara memungut karet gelang untuk disatukan kembali, sehingga terlihat lebih rapi. Nah, kalian sudah belajar tentang sikap persatuan. Sekarang kalian akan belajar tentang pecahan kembali. Ya, Ibu akan tampilkan gambar ini. Kira-kira berapa nilai pecahan pada gambar ini? Untuk bagian yang diwarnai, ya kalian lihat dulu berapa jumlah keseluruhan bagian pada lingkaran ini. Keseluruhan bagiannya ada 6 bagian, dan ada 3 bagian yang diwarnai. Maka pecahan yang melambangkan gambar ini adalah pecahan 3/6. Nah, selain gambar ini, Ibu juga mempunyai gambar lainnya. Ya, ini dia gambar Ibu. Nah, berapa pecahan yang tepat untuk melambangkan gambar yang Ibu tampilkan ini? Ya, kita hitung dulu jumlah keseluruhan bagiannya. Ada 6 bagian. Dan terdapat 5 bagian yang diwarnai. Jadi, pecahan yang melambangkan bagian yang diwarnai adalah 5/6. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan antara 3/6 dan 5/6. Kira-kira kalian masih ingat tidak cara membedakan tanda perbandingan? Ya, kita simak pada pembahasan berikut. Kita lihat cara membedakan tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Nah, tanda ini adalah tanda yang menyatakan lebih kecil dari. Lalu, tanda ini yang menyatakan lebih besar dari. Dan ada tanda sama dengan, yang artinya jika perbandingan pecahan itu bernilai sama. Cara kalian membedakan cukup gampang. Untuk tanda lebih kecil dari, kalian tinggal isi garis di sebelah kiri tanda. Maka terlihat seperti huruf K. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan antara tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Hanya saja saat kalian mengerjakan soal, kalian tidak perlu mengisi garis di sebelah kiri tanda. Ini hanya cara untuk kalian membedakan antara tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Nah, setelah kalian mengingat cara membedakan tanda perbandingan, sekarang kira-kira tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Ya, jika penyebutnya sudah sama, kalian tidak perlu melakukan operasi hitung penyamaan penyebut. Kalian tinggal membandingkan pembilangnya saja. Kita lihat pembilangnya dari 3/6 dan 5/6. Pembilangnya ada 3 untuk 3/6 dan ada 5 untuk 5/6. Sekarang kita bandingkan angka 3 dan angka 5. Yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil?
Ya, angka 3 lebih kecil dari angka 5. Maka tanda yang tepat adalah tanda lebih kecil dari. Sehingga 3/6 lebih kecil dari 5/6. Yang perlu kalian ingat, jika penyebut sudah sama, maka tidak perlu menyamakan penyebut lagi. Tapi kalau penyebutnya berbeda, kalian wajib menyamakan penyebut. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.